Ada sebuah pertanyaan yang terus menghantui selama kurang lebih setengah abad, yaitu apakah pendaratan di bulan benar-benar terjadi atau hanyalah sebuah kebohongan terbesar dalam sejarah manusia. Teori konspirasi seputar pendaratan di bulan telah menjadi salah satu misteri paling terkenal di dunia. Namun sebelum kita membahas teori konspirasi ini, ada baiknya teman-teman mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada tahun 1969, dunia menyaksikan momen yang disebut-sebut sebagai pencapaian luar biasa dalam sejarah manusia. Manusia pertama kali diklaim menginjakkan kaki di permukaan bulan. Namun, tak lama setelah peristiwa ini, berbagai spekulasi mulai bermunculan, meragukan keaslian dari misi tersebut. Beredar teori bahwa pendaratan di bulan ini mungkin saja bukan kenyataan, melainkan sebuah sandiwara yang dirancang dengan cermat oleh NASA. Teori ini berpendapat bahwa pemerintah Amerika Serikat berusaha mencapai ilusi keberhasilan di luar angkasa demi memenangkan persaingan ketat dengan Uni Soviet dalam perebutan supremasi angkasa pada masa Perang Dingin. Hingga kini, kontroversi seputar pendaratan di bulan tetap menjadi topik hangat yang memicu perdebatan dan diskusi mendalam. Menimbulkan pertanyaan, apakah benar manusia pernah menjejakkan kaki di bulan? Ataukah ini hanyalah salah satu konspirasi terbesar pada abad ke-20? Argumen pertama yang sering dikemukakan oleh teori konspirasi ini berasal dari analisis terhadap bayangan yang terlihat pada foto-foto misi Apollo 11. Sejumlah kritikus menyoroti bahwa bayangan objek-objek di foto terlihat tidak konsisten. Dengan arah yang tampak berbeda-beda seolah-olah datang dari beberapa sumber cahaya. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini tidak mungkin terjadi jika sumber cahaya yang digunakan adalah matahari di permukaan bulan, yang seharusnya menghasilkan bayangan yang sejajar. Berdasarkan pengamatan ini, mereka mengklaim bahwa pencahayaan dalam foto-foto tersebut kemungkinan besar merupakan pencahayaan buatan yang digunakan di studio untuk memanipulasikan kondisi permukaan bulan. Teori kontroversial lainnya berkaitan dengan bendera Amerika yang terlihat berkibar dalam foto misi Apollo 11. Para pengamat berargumen bahwa di permukaan bulan yang sama sekali tidak memiliki atmosfer, tidak mungkin ada angin yang membuat bendera berkibar. Namun, dalam beberapa foto, bendera tersebut tampak berombak, seolah-olah tertiup angin. Yang menuntut teori ini merupakan bukti bahwa pendaratan tersebut sebenarnya dilakukan di studio film, bukan di luar angkasa. Nah, para pendukung teori ini percaya bahwa efek berkibar pada bendera tersebut disengaja atau merupakan hasil dari pengaturan buatan. Digunakan untuk menciptakan kesan pendaratan di bulan demi mendukung narasi kemenangan Amerika Serikat dalam persaingan antariksa. Namun, NASA memberikan penjelasan berbeda terkait tampilan bendera tersebut yang terlihat berkibar dalam foto tersebut. Menurut NASA, efek berkibar itu disebabkan oleh gerakan astronot saat menancapkan bendera ke permukaan bulan. Karena kondisi ruang hampa di bulan tidak ada atmosfer yang menyebabkan gesekan, sehingga bendera tidak segera berhenti bergerak begitu dipasang pada saat ditancap ke permukaan bulan. NASA juga menambahkan bahwa bendera tersebut dirancang khusus dengan batang horizontal di bagian atas agar terlihat terlentang dan lebih jelas di foto, yang mungkin menciptakan ilusi bahwa bendera tersebut berkibar pada saat dilihat orang. Argumen menarik lainnya yang sering diangkat oleh para pendukung teori konspirasi adalah seolah jejak kaki astronot yang tampak jelas di foto-foto misi Apollo 11. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin jejak tersebut bisa terbentuk begitu tajam dan mendetail di permukaan bulan yang sangat kering dan tanpa kelembapan. Dalam kondisi tanpa air atau kelembapan yang biasanya membentuk partikel tanah untuk saling menempel. Nah, para konspirator itu merasa bahwa jejak kaki semacam itu sulit dibentuk dengan jelas
Bagi mereka, kejelasan jejak kaki ini dianggap sebagai bukti tambahan bahwa foto tersebut mungkin saja diambil di lingkungan dengan kondisi atmosfer bumi yang ada di situ. Bukan di permukaan bulan yang benar-benar hampa, udara, dan kering. Namun, para ilmuwan menjelaskan bahwa permukaan bulan ditutupi oleh lapisan debu halus yang sangat berbeda sifatnya dari tanah di bumi. Debu ini yang disebut regolith memiliki partikel-partikel yang tajam dan bersudut karena tidak terkikis oleh angin dan air. Nah, ketika diinjak, debu halus ini dapat mempertahankan bentuk jejak kaki dengan sangat baik karena tidak ada atmosfer atau angin yang dapat mengganggu atau menghapus jejak tersebut. Jadi, meskipun tidak ada kelembapan, struktur regolith yang unik memungkinkan jejak kaki astronot tetap terlihat jelas dan stabil, bahkan di lingkungan ruang hampa seperti bulan. Selain itu, ada juga argumen yang menyatakan bahwa teknologi pada tahun 1969 seharusnya belum cukup maju untuk memungkinkan manusia mencapai bulan. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa misi Apollo 11 tidak mungkin berhasil menembus sabuk radiasi Van Allen yang mengelilingi bumi dengan tingkat radiasi tinggi. Mereka meyakini bahwa perlindungan teknologi saat itu belum cukup kuat dan canggih untuk melindungi astronot dari paparan radiasi yang berbahaya. Dan sehingga perjalanan melewati sabuk Van Allen ini mustahil dilakukan tanpa dampak fatal. Pandangan ini digunakan sebagai argumen tambahan oleh pihak-pihak yang meragukan bahwa pendaratan di bulan benar-benar terjadi pada tahun 1969. Namun, NASA memberikan penjelasan bahwa pesawat Apollo 11 memang melewati sabuk Van Allen, tetapi hanya pada waktu yang singkat, sehingga dosis radiasi yang diterima oleh para astronot tetap berada dalam batas aman. Namun, NASA lintasan yang dipilih mungkin pesawat juga melewati bagian sabuk yang tipis dan minim paparan, sehingga para astronot tidak terpapar radiasi dalam jumlah berbahaya. Selain itu, pesawat Apollo dirancang dengan pelindung khusus yang mampu meredam sebagian besar radiasi. NASA menegaskan bahwa perhitungan yang cermat dan desain teknis yang matang memungkinkan para astronot untuk melewati sabuk Van Allen tanpa mengalami dampak kesehatan yang serius. Di sisi lain, ada bukti kuat yang mendukung bahwa pendaratan Apollo 11 di bulan benar-benar terjadi, termasuk berbagai penelitian independen dari negara-negara lain, dan bukti fisik yang dapat diamati dengan teleskop berdaya tinggi. Beberapa teleskop besar di bumi, serta data observasi dari negara-negara seperti Rusia, Jepang, mampu mengamati jejak yang ditinggalkan oleh Apollo 11, termasuk sisa pendaratan serta pengangkat reflektor laser yang dipasang oleh para astronot. Reflektor ini digunakan untuk eksperimen ilmiah, seperti mengukur jarak antara bumi dan bulan dengan kecepatan tinggi, dan hingga kini masih berfungsi sebagai bukti nyata aktivitas manusia di permukaan bulan. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa pendaratan di bulan bukan hanya klaim sepihak, tapi juga konfirmasi oleh komunitas ilmiah internasional. Nah, apakah semua bukti ini cukup untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa manusia benar-benar pernah menginjakkan kaki di bulan? Atau teori-teori yang berkembang ini mungkin memiliki dasar yang lebih dalam daripada sekedar spekulasi belaka? Bagi sebagian orang, bukti ilmiah dan fisik seperti jejak pendaratan, reflektor laser yang masih berfungsi, serta penelitian lintas negara sudah cukup untuk menegaskan kebenaran misi Apollo 11. Namun, bagi sebagian lainnya, keraguan tetap ada, dan teori konspirasi terus bertahan, didorong oleh skeptisme yang sulit dipatahkan. Pada akhirnya, kebenaran mutlak mungkin tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Kecuali tentu saja jika kita sendiri yang melakukan perjalanan ke sana suatu hari nanti, dan menyaksikan langsung dengan mata kepala kita sendiri. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah pendaratan di bulan itu asli atau rekayasa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Menurut teman-teman, pendapat teman-teman bagaimana? Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.